Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan narkoba. Mungkin pemirsa di rumah masih bingung nih terkait dengan penanganan awal, gimana sih orang-orang yang menderita narkoba di puskesmas. Kita langsung aja nih tanya ke Dokter Putri. Gimana nih dok, untuk penanganan pertama sebagai dokter umum tentunya di puskesmas ada kasus orang yang memakai narkoba, mungkin udah di tahap yang mengamuk atau mungkin delirium atau pingsan ya dok ya. Itu gimana nih penanganan utamanya dok di puskesmas? Silahkan dokter. Oke, baik. Jadi biasanya kalau pasien-pasien datang ke puskesmas itu dia tidak datang sendiri, pasti dia dibawa oleh orang tua ataupun dilaporkan oleh guru-guru yang memang sekolahnya itu berada di wilayah kerja dari puskesmas itu sendiri. Nah, biasanya kami sebagai tenaga medis itu akan melakukan yang namanya anamnesis atau wawancara medis. Jadi wawancara medis ini tujuannya untuk menggali sebenarnya pasiennya ini dibawa karena apa. Biasanya yang paling sering itu dibawa karena membuat onar, kemudian biasanya nggak mau masuk sekolah, atau udah mengganggu teman-teman sekitarnya. Jadi dibawa ataupun dilaporkan oleh gurunya ataupun oleh orang tuanya. Nah, kita sebagai dokter terutama kita kan nggak bisa langsung menjudge ya seseorang itu melakukan penyalahgunaan zat. Pastinya kita akan melakukan wawancara medis terlebih dahulu. Ini gejalanya sudah sejak kapan? Apakah ada anak-anak itu kumpul-kumpul mungkin dengan teman-temannya, mungkin ada kecenderungan atau kecurigaan menggunakan zat-zat tertentu. Nah, dari sana kalau memang kita putuskan atau kita mencurigai seorang anak ini mengkonsumsi zat-zat terlarang, maka kita tetap akan melakukan prosedur pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya, mulai dari tanda-tanda vitalnya, kesadarannya seperti apa. Karena kalau memang pasiennya itu kesadarannya sudah menurun, otomatis kita akan melakukan penanganan awal terlebih dahulu untuk menstabilkan pasiennya. Tapi kalau memang kondisi pasiennya itu stabil, bagus, begitu setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, baru kita akan melakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan pada bagian urin ya, biasanya untuk mengecek apakah memang pasien ini terbukti begitu ada zat-zat yang dia konsumsi sebelum terjadinya gejala-gejala yang dilaporkan tadi. Nah, kalau memang terbukti ada, maka kita akan berkolaborasi. Jadi nggak cuma puskesmas nih, berkolaborasi dari pihak sekolahnya juga, dari pihak BNN, dan mungkin kalau memang sudah terbukti kita akan melakukan perujukan ke dokter spesialis jiwa. Begitu. Baik, tentunya ada penanganan awal yang bisa dilakukan ya dok ya. Tentunya dari gejala awal kita bisa menentukan penanganan selanjutnya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan narkoba setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.